Pencoblosan dalam pemilihan Gubernur Jakarta putaran kedua sudah dilakukan. Pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno unggul menurut hasil hitung cepat semua lembaga survei. Masyarakat kini menanti terwujudnya sejumlah janji yang menurut Anies Sandi dapat mengurai sejumlah permasalahan di ibu kota. Setidaknya ada 55 janji yang didengungkan pasangan Anies Sandi. Namun kami ambil 10 poin yang akan kita soroti bersama sore hari ini. Kita lihat bersama. Ini adalah beberapa janji kampanye Anies Sandi. Ada beberapa poin saya bahas selintas saja. Saya mulai dari yang pertama, membuka akses lapangan kerja dan wirausaha. Ini merupakan salah satu booster utama ya, karena mereka akan mengadakan program yang selalu didengungkan di debat, program OKOC katanya. One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship untuk menghasilkan sekitar 200.000 pengusaha baru selama 5 tahun. Belum diurai seperti apa program ini akan berlangsung, kemudian berapa pendanaan yang dibutuhkan dari APBD untuk menggiatkan dan merealisasikan program tersebut. Kita ke poin kedua, ini yang paling ramai katanya hari ini muncul juga beberapa joke bahwa wah siap-siap nih kita bisa punya rumah 0%, harganya DP-nya juga Rp0 di Jakarta gitu ya. Kita lihat hunian terjangkau dan DP Rp0 seperti apa, karena memang program ini merupakan salah satu upaya bagi Anies Sandi mewujudkan affordable housing, hunian yang terjangkau sebagai salah satu kebutuhan pokok dan kemudian menurunkan biaya hidup warga Jakarta. Meskipun sempat terjadi perdebatan Rp350 juta di Jakarta di mana Bo gitu ya. Kemudian kita lihat emang iya bisa DP Rp0 kayak apa sih gitu. Kita penasaran sama skemanya. Nanti kita akan tunggu. Karena sudah akan menjelang dilantik, nanti kita tinggal tagih aja kayak apa skemanya gitu. Oke, kita ke poin ketiga, menghapus sistem DP untuk kredit rumah. Nah, enak kan kalau biasanya menjadi kendala tuh DP harus berapa persen gitu untuk kredit rumah. Nah, kali ini Bank DKI nantinya menurut Anies Sandi akan diminta untuk mengganti syarat pembayaran DP yang saat ini sebesar 30% dari harga rumah dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen. Jadi kita akan lihat. Jadi artinya mereka harus punya akses perbankan kalau mau punya kredit ataupun juga kredit untuk kepemilikan rumah ya. Kita tunggu ini poin 23 ini dinantikan ya, utamanya untuk geng milenials ya yang pengen punya rumah, mau nikah kan pengen punya rumah dulu gitu. Baik, kita lihat untuk poin keempat ada KJS Plus dan juga KJP Plus. Ini merupakan kartu yang juga tampaknya akan lebih plus, namanya juga plus, pasti ada yang lebih dibandingkan KJP dan juga KJS yang dijanjikan oleh versi Ahok Jarot. Lalu poin kelima, menghentikan reklamasi. Ini yang paling menarik ya, bahwa mereka berjanji akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, kemudian masyarakat pesisir dan juga segenap warga Jakarta. Ini totally berseberangan dengan idenya Ahok Jarot. Kita ke slide selanjutnya. Kita ke poin ke-6, revitalisasi pasar tradisional dan menata PKL. Kita lihat ini adalah salah satu juga untuk menata pedagang kaki lima, melibatkan pedagang saat merencanakan penataan pasar. Lalu kita ke poin ke-7, sembako murah dan berkualitas. Ini juga dijanjikan oleh Anies Sandi untuk mempermudah mendapatkan bahan kebutuhan pokok yang berkualitas tampaknya ya. Lalu kita lihat yang ke-8, Jakarta bebas banjir. Saat ini tampaknya sudah relatif ya berkurang ya untuk titik-titik banjir, tapi mereka juga menjanjikan untuk bebas banjir, artinya nggak bebas sama sekali. Kita akan tunggu apa yang akan dilakukan. Lalu poin ke-9, memperluas cakupan daya serap anggaran, karena selama ini kan Ahok dikenal sangat straight ya dengan anggaran gitu, jadi kecil serapan anggarannya. Dan menurut mereka cara yang akan mereka lakukan adalah dengan kita lihat dengan memperluas cakupan dan serta juga mengaktifkan program seperti penanggulangan banjir, kemacetan, lingkungan hidup serta pengelolaan sampah. Intinya sih infrastruktur ya. Lalu ke poin ke-10 terakhir, Kepulauan Seribu sebagai kepulauan pembangunan mandiri. Selama ini sering terlupakan ya Kepulauan Seribu. Semoga saja 10 janji Anies Sandi ini akan terrealisasi. Kita berharapnya demikian dan cepat waktunya gitu. Dalam satu periode mudah-mudahan ya bisa terrealisasi semua, terutama yang paling sering diperbincangkan orang, DP rumah Rp0, kemudian tidak ada DP dan gak banjir lagi. Kita tunggu bersama.